bersama dengan narasumber saya, yaitu ada Aditya Yosepta. Nah, untuk nama perusahaan sendiri itu namanya apa sih? Di CV Makmur Jaya Abadi. Nah, perusahaan itu tuh perusahaannya bergerak di bidang apa ya? Di bidang pembuatan susu herbal dan juga untuk menambah berat badan, dan juga kita itu ada pembuatan iklan kerajaan. Papan iklan gitu ya. Oh gitu. Nah, terus ada yang mau ditanya nih, apa sih keinginan terbesar Adit dalam menjalankan sebuah bisnis? Ya, yang pastinya untuk keuntungan finansial dan juga pastinya ingin menghasilkan keuntungan yang lebih besar di bidang bisnis ini, dan juga menjalankan sebuah bisnis yang bertumbuh dan berkembang. Nah, menurut Akang nih, apa sih motivasi terbesar dalam menjalankan sebuah bisnis? Ya, saya ingin membuat bisnis ini menjadi lebih besar dan juga banyak pengaruhnya untuk masyarakat, dan juga menambah hal positif di bisnis di Indonesia ini. Oh gitu ya. Jadi selain itu juga supaya bisnis ini tuh bisa dikenal di industri, di masyarakat, dan juga memberikan dampak yang positif ya Kang ya untuk dunia bisnis terutama di Indonesia. Nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya, apa sih apakah ada ketakutan dalam menjalankan sebuah bisnis? Yang kita tahu kan saat ini tuh pasti untuk menjalankan sebuah bisnis, apalagi membangun bisnis dari nol tuh bukan suatu hal yang mudah ya Kang. Nah, untuk itu apa sih ketakutan terbesar nih dalam menjalankan sebuah bisnis ini? Ya, pasti ada ya. Ya, pasti. Dan juga ketakutannya tidak berhasil dalam bisnis ini. Dan juga untuk sekarang yang paling ditakuti persaingan yang sangat ketat di lingkungan bisnis ini. Apalagi kan sekarang itu orang-orang udah pada inovatif ya Kang ya. Jadi banyak juga ide-ide atau inovatif baru yang bisa menarik masyarakat atau konsumen gitu. Oke. Nah, untuk sekarang ya Kang, bagaimana sih perusahaan Akang saat ini, apakah berjalan dengan baik atau mungkin sekarang lagi banyak-banyaknya orderan nih ya Kang, mengingatkan memang saat ini tuh banyak nih ya kayak konsumen-konsumen yang membangun usaha baru gitu, pastikan membutuhkan papan iklan atau papan nama untuk nama usahanya mereka masing-masing. Nah, untuk perusahaan Akang sendiri sampai sekarang udah sejauh apa sih itu perkembangannya? Alhamdulillah lancar ya, karena kita juga dapat konsumen yang lumayan banyak, dan juga konsumen baru, dan juga kayak mulut ke mulut gitu, dan juga kita juga kan punya media sosial, memasang iklan dan juga promo-promo seperti itu, dan juga kita juga lagi bekerja sama seperti public figure untuk mengiklankan, untuk endorse produk kayak gitu ya. Tapi menurut Akang nih, dengan adanya mungkin inovasi baru ya Kang, dengan mengendorse gitu dengan public figure seperti itu, apakah lebih mendapatkan keuntungan untuk bisnis Akang sendiri? Oh pasti, soalnya kan mereka sudah punya pasar mereka, jadi menarik perhatiannya juga ke kita untuk produk yang kita jual gitu. Jadi masih banyak juga konsumen yang nanya-nanya seperti itu untuk membeli produk kita, dan juga itu sangat bagus. Gitu. Jadi dengan menggunakan public figure sebagai endorse itu tentunya menambah income juga ya Kang. Selain mungkin emang kita mengeluarkan biaya ya untuk membayar si public figure ini, tapi di balik itu kita mendapatkan juga dampaknya gitu untuk perusahaan gitu, sehingga lebih banyak pemesanan ya untuk hari ini gitu. Berarti untuk saat ini berarti lumayan laku ya Kang untuk produk susunya gitu. Sebenarnya untuk awal bisnis itu tuh terinspirasi dari mana sih kamu? Nah, saya mau tahu sedikit nih ya Kang, sebelumnya tuh apa sih gitu yang membuat Akang tuh menciptakan bisnis ini gitu? Secara kan pasti banyak ya, maksudnya bisnis-bisnis lain yang bisa dikerjakan gitu, tapi Akang memilih untuk membuat produk susu herbal ini gitu. Karena saya lihat juga dari anak-anak remaja sekarang yang
mungkin untuk kedepannya untuk kerja membutuhkan seperti tinggi badan dan juga berat badan yang ideal. Jadi saya menciptakan ini untuk membantu mereka dan juga untuk kan sekarang sudah banyak yang susu-susu seperti ini, tapi saya yang menciptakan yang susu herbalnya yang fokus untuk ke tinggi badan dan juga berat badan supaya ideal. Jadi dilihat juga dari kondisi masyarakat saat ini ya Kang, maksudnya kebutuhan para customer tuh apa sih gitu, sehingga terciptanya susu ini. Dan juga untuk saat ini kan ya di dunia pekerjaan itu tentunya diukur ya tinggi badan, ada standar tinggi badannya, kemudian ada standar juga mungkin berat badan ideal gitu kan. Nah mungkin produk Akang ini juga mendapatkan achieve ya dari situ gitu. Jadi sehingga orang tuh akan mencari apa sih yang untuk meninggikan tinggi badan gitu, karena memang hari ini saat ini tuh sudah susah gitu ya mencari pekerjaan, terus ada standar tinggi juga gitu. Bahkan di semua di semua bidang perusahaan tuh sekarang sudah menggunakan standar tinggi untuk masuk ke pekerjaan ya Kang. Nah jadi untuk itu berarti akan juga melihat strategi pasar ya Kang ya yang ada saat ini, sehingga akan menciptakan produk susu seperti ini. Dan susunya juga herbal ya Kang, jadi lebih praktis dan fleksibel gitu untuk digunakan oleh remaja-remaja saat ini. Nah pertanyaan selanjutnya nih ya Kang, ketika Akang merasa sangat bosan mungkin dan lelah dalam menjalankan bisnis, apa sih yang akan Akang lakukan itu untuk membangun semangat yang baru? Yang akan saya lakukan kembali mengingat visi misi saya ya untuk membahagiakan orang tua dan juga sehingga saya mendapatkan semangatnya kembali. Oh gitu ya, jadi dengan mengingat apa sih alasan kita tuh membangun sebuah bisnis itu gitu kan, atau tujuan kita tuh untuk apa. Nah dari situ kita bisa mendapatkan kembali energi baru ya Kang, dan juga kita bisa melihat bisnis ini tuh udah sampai sejauh ini ya Kang ya, jadi kita harus lebih semangat lagi untuk mengembangkan atau mencapai tujuan. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih, ini mungkin jawab secara pribadi aja ya Kang, maksudnya pertanyaannya itu menurut Akang nih apa sih yang paling berharga dalam kehidupan itu, apakah orang yang kita sayangi atau mungkin uang dan bisnis gitu? Kalau itu lebih kedua-duanya ya. Iya sih. Kalau orang yang kita sayang itu ya selalu memberikan dukungan, support, dan juga kalau bisnis mungkin bisa aja kedepannya akan hilang atau hancur gitu ya. Jadi lebih ke orang yang disayang. Benar sih, karena kan biar bagaimanapun orang yang kita sayang itu pasti akan selalu ada bersama dengan kita ya Kang. Sedangkan untuk bisnis mungkin memang kita membutuhkan bisnis karena kita juga membutuhkan masukan atau income gitu untuk finansial, tapi di samping itu jika disuruh harus memilih gitu, pasti kan kita lebih memilih orang yang kita sayang seperti orang tua atau mungkin support system yang lainnya gitu, karena mereka akan selalu ada di saat terendah kita pun. Karena yang seperti Akang bilang tadi, bisnis itu waktu itu mungkin akan hancur ya, atau mungkin akan turun gitu. Nah satu-satunya orang yang kita butuhkan itu adalah orang yang kita sayang. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Akang gitu, apa sih perbedaan yang ada di diri Akang itu dari sekarang dengan 3 tahun yang lalu di dalam kehidupan dan juga bisnis? Jadi perbedaannya lebih ke pola pikir ya, karena waktu dulu mungkin pikirannya masih main-main, senang-senang, dan kalau untuk sekarang mungkin lebih ke untuk bagaimana caranya untuk membahagiakan orang tua dan juga untuk mengejar masa depan kita. Dengan membangun bisnis ini, saya ingin juga untuk bisa lebih membahagiakan orang tua dan juga mendapatkan kesuksesan ya untuk kehidupan di masa depan gitu. Jadi emang benar sih Kang, mungkin ya saya juga dulu pikirannya mungkin masih mencari kesenangan, main kesana kesini, tapi untuk semakin beranjaknya usia gitu, semakin berpikir bahwa
apa sih gitu yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan kehidupan kita di masa depan. Nah, salah satunya dengan membangun bisnis ya Kang, karena dengan membangun sebuah bisnis itu kita juga bisa menata hidup kita di masa depan gitu. Kita akan menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang apa gitu kan ya. Yaitu seiring relatifnya berjalannya waktu sih ya Kang. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, hal apa sih yang kira-kira itu bisa membuat hidup Akang hancur atau mungkin bisnis Akang hancur ketika Akang itu kehilangan sesuatu ini? Dan untuk hal yang membuat hidup saya hancur mungkin kehilangan orang tua ya, karena orang tua itu sebagai support dan juga mendukung saya dalam membuat bisnis apapun dari nol ya Kang ya. Dan untuk hal yang bikin bisnis saya hancur mungkin kehilangan karyawan, karena itu juga sebagai partner dan juga bila tidak ada karyawan bisnis ini tidak akan jalan. Iya betul ya, jadi yang pertama itu memang orang tua adalah support system terbesar kita ya Kang dalam melakukan apapun, dan juga untuk bisnis itu yang terutama kita harus punya partner atau karyawan yang mampu bekerja sama untuk meraih tujuan perusahaan ini gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih sifat dalam diri Akang gitu yang sangat ingin Akang hapus nih ketika menjalankan bisnis selama ini gitu? Ada ya, sifat yang sangat saya ingin hapus mungkin rasa takut mengambil keputusan dan juga resiko. Ya sih, untuk terutama untuk pembisnis muda nih ya, pastikan untuk mengambil sebuah keputusan atau risiko itu merupakan hal yang sulit ya, karena kita juga harus memikirkan berbagai aspek gitu di balik risiko itu sendiri gitu, dan juga kita harus memiliki strategi nih gimana sih agar risiko ini tuh bisa kita handle gitu dalam kita melanjutkan atau mengembangkan sebuah perusahaan. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini ya, hal apa sih yang ingin Akang tingkatkan dalam menjalankan bisnis, terutama untuk kedepannya ya Kang? Kualitas produk yang nomor satu itu, kualitas produk dan juga layanannya, juga strategi pemasarannya, dan juga manajemen yang baik untuk memastikan operasi bisnis ini berjalan dengan benar dan juga lancar. Gitu ya Kang ya, emang sih untuk terutama di era digital dan online ini kita butuh strategi pemasaran yang bagus ya Kang ya, yang bisa menarik para customer untuk membeli produk-produk kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Kang, ini lebih ke individu sih ya Kang, maksudnya lebih ke diri Akang sendiri gitu. Nah, apa sih arti bahagia menurut Akang? Menurut saya arti bahagia itu ya membahagiakan orang tua nomor satu gitu. Iya betul. Dan juga kebebasan dalam diri kita sendiri itu sangat bahagia menurut saya. Gitu. Jadi ketika kita itu bisa menyayangi dan membahagiakan orang yang kita sayangnya, terutama orang tua, itu adalah sebuah kebahagiaan yang gak bisa pernah tertandingi ya Kang, dimana itu adalah puncak kebahagiaan sesungguhnya. Nah oke, untuk sesi wawancara kali ini dan podcast kali ini saya tutup. Terima kasih banyak ya Kang untuk partisipasinya, sudah mau berbagi pengalaman, berbagi sharing tentang perusahaan. Podcast ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.